Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa membagikan firman Tuhan kepada jemaat di GKY Medan. Dan saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang baik, meskipun dalam situasi pandemi, tapi saudara tetap ada sukacita di dalam Tuhan, dan berharaplah kepada Tuhan di dalam segala perkara yang kita alami. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena kami ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan di dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan membuka hati kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk menghidupinya, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang dikuatkan dan senantiasa mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami hari demi hari ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Dan saat ini kami ingin menenangkan diri untuk kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Yang kita akan baca adalah ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Dan pada bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa, saudara. Saudara, menarik sekali bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengajar kepada bangsa Yahudi yang adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beribadah kepada Tuhan. Artinya, bagi mereka berdoa bukan sesuatu yang asing. Tetapi berdoa itu memang adalah lifestyle mereka. Mereka ada waktunya di mana mereka perlu berdoa kepada Tuhan. Namun Tuhan Yesus pada saat khotbah di bukit, Ia mengajarkan tentang berdoa. Nah saudara, hal ini juga mirip dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kita juga termasuk orang-orang yang familiar dengan berdoa, bukan? Ya, minimal kalau saudara makan, saudara berdoa, ya. Kalau saudara ikut kebaktian, saudara berdoa. Tapi saya percaya, saudara berdoa bukan hanya pada waktu kebaktian atau pada waktu makan. Tapi saudara ada banyak waktu-waktu di mana saudara berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara berdoa adalah kebiasaan yang baik. Namun saudara, memang kita perlu memahami ya tentang berdoa. Supaya waktu kita berdoa, ketika kita memahaminya, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Bisa bersukacita. Lalu kita juga punya semangat, saudara, untuk berdoa ya. Saudara, mana lebih gampang? Berdoa atau bekerja? Ya. Saudara, ternyata berdoa itu lebih sulit daripada bekerja. Kalau saudara bekerja 5 jam, bisa tanpa terasa.
Tapi kalau untuk berdoa setengah jam saja, saudara, saya percaya, saudara, saudara merasa waktu itu berjalan lambat sekali ketika berdoa setengah jam, saudara ya. Nah, jadi saudara-saudara, berdoa itu adalah sesuatu yang, yang sungguh-sungguh kita perlu lakukan dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap hati. Dan bagaimana kita bisa menikmati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah pentingnya, saudara ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kita berdoa, saudara. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini, saudara-saudara, kita mendapatkan apa yang bukan yang dimaksudkan dengan berdoa. Itu yang pertama, saudara. Saya ingin sampaikan ke saudara. Apa yang dimaksudkan yang bukan berdoa. Saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, apa yang bukan berdoa? Saudara, berdoa itu bukan untuk dinilai orang. Ya. Jadi doa itu yang kita sampaikan kepada Tuhan itu bukan untuk dinilai orang, tetapi doa kita itu kepada Tuhan. Begitu, saudara ya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita berdoa itu adalah untuk dilihat orang, ya, untuk dinilai orang. Saudara, maksudnya bukan kita tidak boleh berdoa di tempat umum. Kita tidak apa-apa berdoa di tempat umum, tapi motivasi kita bukanlah supaya dilihat orang atau dinilai orang lain. Atau juga mungkin di antara saudara-saudara diminta berdoa di dalam kebaktian misalnya. Saudara, apa yang kita sampaikan dalam doa kita kepada Tuhan bukan untuk dinilai orang, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, jadi doa itu bukan untuk dinilai orang, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, apa itu yang bukan doa? Yang bukan doa itu adalah, doa itu bukan mekanis, yaitu sekedar ucapan kata-kata. Ya. Sekedar ucapan kata-kata kita yang kita sampaikan, atau saudara-saudara, ada kata-kata tertentu yang sepertinya lebih manjur untuk disampaikan kepada Tuhan. Bukan itu, saudara. Ya. Saudara, di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adalah lahir dari hati kita. Ya. Doa itu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, doa kita tidak sempurna. Ya. Doa kita tidak sempurna. Saudara menjadi sempurna karena Tuhanlah yang beranugerah kepada kita. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita berdoa? Jangan tunggu saudara kalau doa kita bisa sempurna. Tidak, saudara. Ya. Doa kita tidak sempurna. Ada banyak kegagalan, ada banyak kekurangan. Tetapi saudara, anugerah Tuhan itulah yang menyempurnakan doa kita. Tetapi saudara, tentu saja saudara dan saya jangan puas ya saudara dengan pertumbuhan rohani kita sampai saat ini. Saudara harus belajar firman Tuhan, semakin hari semakin dewasa. Maka doa kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, itulah dua hal. Apa itu bukan doa? Doa itu bukan untuk dinilai orang, tapi kita berdoa kepada Tuhan dengan tulus. Yang kedua, doa itu bukan mekanis, ya, bukan sekedar kata-kata. Kalau kata-katanya bagus, kata-katanya bermakna dan sebagainya, atau kata-kata sedemikian rupa disusun, atau bagaimana rupa, atau kata-katanya banyak, bukan itu, saudara. Doa itu adalah keluar dari hati kita yang tulus kepada Tuhan. Ya. Nah saudara, bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, apakah yang dapat kita mengerti mengenai berdoa dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Nah, saudara, ini sangat penting, saudara ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang berdoa ya sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, yang pertama-tama tentu dari doa Bapa kami ini yang sangat indah yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara ya. Saudara, dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Saudara, apa itu berdoa? Ya. Yang pertama, saudara, berdoa itu bicara tentang relasi. Nah, saudara ingat baik-baik. Doa itu berbicara tentang relasi. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca kata-kata ini, tentu relasi yang sangat dekat. Ya. Relasi yang sangat dekat artinya, saudara, kita dikenal oleh Bapa dan kita mengenal Bapa. Nah, relasi ini adalah relasi antara anak dengan Bapa. Saudara bayangkan ya. Relasi antara anak dengan Bapa. Saudara, relasi sedekat apa? Sangat dekat, saudara. Ya, sangat dekat. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berdoa, ingatlah saudara-saudara, berdoa itu bukan sekedar ngomong, bicara, tapi saudara sedang membangun relasi dengan Bapa yang di sorga. Ya. Membangun relasi. Maka kita berkata begini, Tuhan Yesus berkata, ayat 8 dikatakan begini, saudara. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Jadi saudara-saudara, waktu kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita pernah berpikir begini, Tuhan belum tahu apa yang kita mau minta. Ya. Jadi saudara-saudara, sebelum kita minta kepada Tuhan, Dia udah tahu apa yang kita mau minta. Begitu saudara ya. Jadi saudara-saudara, itulah yang berbeda waktu kita berdoa kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita, Dia tahu apa kesusahan kita. Itu artinya apa saudara? Saudara, ada kalanya ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Ada kalanya sulit kita berkata-kata kepada Tuhan. Kita hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengerti? Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kau mau. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Karena Dia Bapa kita. Dia bukan hanya mendengar apa yang kau katakan, tapi Dia mendengar dari lubuk hati engkau yang terdalam. Dia mengerti engkau. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus berkata apa? Jika engkau berdoa di tempat tersembunyi, maka Bapa itu bisa melihat tempat tersembunyi itu. Ya, saudara, Bapa itu melihat, saudara. Bapa bukan hanya mendengar, tapi Dia melihat kita. Dia melihat air mata kita. Dia melihat pergumulan kita. Dia melihat segala pergumulan yang kita hadapi. Itu Bapa kita di sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, berdoa itu sesuatu yang sangat luar biasa indahnya. Karena kita sedang membangun relasi dengan Dia dan mengalami kasih Dia. Itulah indahnya kita berdoa, saudara. Kita sedang berelasi dengan Dia. Oleh karena itu, saudara, waktu kita berdoa, kita menyediakan waktu, menyediakan diri kita, menghampiri Dia. Dengan rasa syukur, bisa berbicara dengan Bapa di sorga. Saudara, ingat baik-baik, berdoa itu adalah bicara relasi antara anak-anak Tuhan dengan Bapa kita yang di sorga. Yang kedua, saudara. Saudara, di ayat lanjutannya Tuhan Yesus berkata begini, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, apa itu berdoa? Saudara, berdoa itu mengekspresikan kesehatian kita dengan hati Bapa di sorga. Itulah berdoa. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pak Regi kok bisa begitu? Saudara, begini, saudara, bukankah orang yang berdoa itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Iya, bukan. Saudara, kalau orang gak percaya sama Tuhan, dia tidak akan berdoa. Saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Artinya saudara, saudara tahu apa yang di hati Tuhan itu baik. Saudara percaya. Oleh karena saudara percaya, maka saudara juga sehati dengan Dia. Atau saya mau katakan dengan bahasa yang gampang, saudara cocok sama Dia. Karena saudara percaya sama Dia. Ya. Oleh karena itu saudara, ketika engkau berdoa, ingatlah satu hal. Doa itu ada ekspresi bahwa saudara itu setuju dengan Dia. Sehati dengan Dia, karena saudara percaya sama Dia. Oleh karena itu saudara, kalau saudara perhatikan, doa Bapa kami ini, diawali dengan kata, dikuduskanlah namamu. Apa artinya? Saudara, doa itu saudara-saudara lahir dari iman kita kepada Tuhan. Dan kita menghormati Dia. Itu doa, saudara. Saudara, iman, percaya itu adalah sikap kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan. Itu iman. Oleh karena itu orang yang tidak beriman kepada firman-Nya, dia tidak menghormati Tuhan. Nah, saudara dan saya orang beriman. Maka di balik iman itu adalah saya menghormati Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berdaulat itu. Maka waktu saudara berdoa kepada Tuhan, maka saudara menghormati Dia. Disitulah saudara-saudara bersehati dengan Dia, karena saudara menghormati Dia. Sehingga apa yang Dia mau, saudara rasa senang untuk melakukannya. Yang kedua, Yesus katakan apa? Datanglah kerajaan-Mu. Saudara-saudara, di sini adalah satu kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya rela tunduk di bawah pemerintahan Tuhan. Saya rela Tuhan perintahkan saya sesuatu. Itu artinya datanglah kerajaan-Mu. Saudara-saudara, doa bukanlah kita yang memerintah Tuhan. Betul, saudara? Justru doa adalah ekspresi percaya kita. Karena kita percaya kepadanya, maka saya percaya atas perintah-Mu dan saya rela lakukan apa yang Tuhan mau. Itu namanya datanglah kerajaan-Mu.
Saudara, datanglah kerajaanmu, artinya saudara-saudara, Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Dan saudara, ketika Tuhan memerintah dalam hidup kita, saudara-saudara, di dalam kerajaan Allah, yang ada adalah sukacita, kebenaran, dan keadilan. Dan saudara mengalami itu ketika saudara berdoa di hadapan Tuhan. Dan berikutnya saudara, Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang bersukacita ketika kita mengenal kehendaknya dan hidup sesuai kehendaknya. Itu namanya percaya. Meski mungkin saudara, kita tidak mengerti apa yang dikehendaki dalam hidup kita. Dalam arti, saya tidak mengerti mengapa Tuhan menghendaki seperti ini. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan seperti ini. Tapi saudara, karena kita beriman kepadanya dan kita percaya dan kita menghormati Dia, maka saya sehati dengan Tuhan. Saya setuju dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, itu berdoa. Luar biasa bukan? Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Saudara, berdoa itu ekspresi daripada iman kita. Nah, karena kita beriman kepada Dia, maka kita sehati dengan Dia. Sehati dengan Dia artinya apa yang Dia mau, itulah yang saya suka. Itulah orang berdoa. Maka itu saudara, mengapa berdoa membuat kita bisa bertumbuh rohani kita? Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak bisa bertumbuh rohani. Disitulah saudara. Waktu kita berdoa, lambat laun, kita semakin hari semakin sehati dengan Dia. Karena dalam doa itu kita bergumul. Saudara-saudara, doa itu bergumul. Bergumul apa saudara? Ada yang saya mau, tetapi ada yang Tuhan mau. Nah saudara, di situ kita belajar bagaimana kita menundukkan diri dan bersukacita dan bersehati dengan Tuhan. Itulah berdoa. Kalau saudara kurang berdoa, saudara, kita sulit bertumbuh. Karena kita tidak bergumul dengan Tuhan. Dengan apa yang Dia mau. Dan apa yang kita mau. Dan kalau kita selalu bergumul dengan Dia, membangun relasi dengan Dia, lama-lama saudara, kita semakin serupa dengan Dia. Di dalam apa yang kita mau. Yang ketiga, saudara. Saudara, apa itu berdoa, saudara? Saudara, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-13 dibacakan, saudara ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, berdoa itu adalah ekspresi ketergantungan kita secara penuh kepada Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Saudara, bagaimana saya mengatakan bahwa saya ini tanpa Tuhan, saya tidak bisa, ya? Bagaimana saya katakan bahwa saya ini betul-betul percaya kepada Tuhan? Bagaimana saudara-saudara saya bisa berkata saya ini bergantung kepada Tuhan? Apa ekspresinya? Ekspresi berdoa. Kalau saudara mengatakan, saudara bergantung sama Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup, tapi saudara tidak pernah berdoa atau malas berdoa, saudara-saudara, sebetulnya saudara-saudara, apa yang kita katakan itu, belum tentu realitasnya seperti itu. Belum tentu realitasnya seperti itu. Tapi orang-orang yang memang bergantung kepada Tuhan, maka saudara-saudara, hidupnya itu banyak berdoa. Karena dia bergantung kepada Tuhan, saudara. Betul gak, saudara? Ya. Kalau saudara hidup saudara bergantung sama Tuhan, maka saudara-saudara tidak ada lain ekspresi kecuali saudara berdoa kepada Tuhan. Contoh, kalau saudara hari ini ketika bangun pagi, saudara berkata hari ini saya bergantung sama Tuhan. Dari mana ketahuan? Nah, di pagi hari itu saudara berdoa, Tuhan tolong saya. Saudara, bagaimana saya tahu hal ini? Saudara, jika saudara menghadapi masa-masa sulit, di mana saudara tidak ada yang bisa tolong saudara, atau saudara kecepit, atau saudara menghadapi bara bahaya, bukankah saudara yang berkata bergantung Tuhan, langsung saudara berdoa sama Tuhan? Bukan? Betul begitu, bukan? Saudara, itu ekspresi sebenarnya. Nah, seringkali saudara-saudara dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita sendiri tidak hidup sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita katakan saya percaya sama Tuhan, tapi saya kurang berdoa kepada Tuhan. Saya katakan saya bergantung sama Tuhan, tapi saya kurang berdoa kepada Tuhan. Nah, kita harus hati-hati sebagai orang Kristen, jangan sampai kita sendiri tertipu dengan apa yang kita katakan, padahal kita tidak menghidupinya. Saudara, berdoa itu ekspresi ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu ekspresinya. Dalam segala aspek, saudara.
Dan Tuhan Yesus membahas dalam 3 hal. Dan saudara kalau perhatikan 3 hal ini adalah seluruh aspek hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu kebutuhan jasmani yang vital dalam hidup kita. Itu yang Yesus katakan, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, makanan tidak bisa tidak, kita harus konsumsi. Kalau sama sekali tidak ada makanan, kehidupan kita bisa terancam. Saudara, terhadap kebutuhan jasmania kita yang vital, kita butuh Tuhan. Pemberian Tuhan. Saudara, memang ketika kita berkelimpahan makanan, kita merasa kita masih bisa. Dan seringkali ada orang berkata, kalau saya punya uang, saya bisa beli. Namun apakah betul? Ternyata tidak juga, saudara. Saudara, kalau kita punya uang, tapi tidak ada barangnya, saudara mau beli di mana? Betul, saudara? Saudara, artinya apa, saudara-saudara? Kalaupun kita mampu, belum tentu kita bisa mendapatkannya. Dan saudara-saudara, jangan lupa, produk makanan itu semuanya banyak secara alamiah. Tetapi apa yang alamiah sebetulnya berkat Tuhan yang supranatural. Kalau saudara makan nasi, itu dari padi, saudara-saudara. Dan padi itu bertumbuh menjadi beras, saudara-saudara, diproduksi. Saudara jangan lupa, itu bisa bertumbuh karena anugerah Tuhan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita tidak tahu mengenai pertanian, atau perkebunan, atau peternakan. Kita hanya mengkonsumsi saja. Namun saudara-saudara, sadarilah, apa yang kita konsumsi, apa yang kita kenakan semuanya itu, saudara, asal muasalnya itu anugerah daripada Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Saudara, kita bisa tahu dari mana, saudara. Kalau terjadi bencana alam yang sangat dahsyat, maka kita akan kekurangan pasokan untuk hal-hal yang kita butuhkan. Nah, saudara, kita butuh bergantung kepada hal-hal jasmani kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Itu perkara jasmani yang kita butuhkan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Dalam pendidikan sekolah kita. Dalam kesehatan kita. Bukankah kita perlu anugerah Tuhan yang perlu kita doakan? Dalam hal teman hidup, perjodohan. Saudara, bukankah kita perlu berdoa kepada Tuhan? Saudara, itu hal-hal yang vital dalam hidup kita secara lahiriah. Kita butuh akan pertolongan Tuhan. Apalagi saudara, aspek yang kedua. Yaitu saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, hidup kita itu bukan sekedar hal-hal yang lahiriah itu yang kita butuhkan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita merenungkan, kehidupan kita itu banyak dipengaruhi oleh relasi-relasi dengan orang. Betul gak, saudara? Saudara-saudara, jika kita tidak punya relasi yang baik, meskipun kita banyak berkat secara jasmania, kita pun tidak bahagia. Setidaknya relasi dalam keluarga kita, bukan? Relasi dengan anak-anak kita, relasi dengan pasangan kita, relasi dengan orang tua kita. Relasi dengan pembantu di rumah, saudara-saudara ya, asisten rumah tangga kita. Nanti kalau kita sudah mulai besar, mulai sekolah, ada relasi dengan guru, relasi dengan teman-teman. Ketika kita mulai bekerja, kita punya relasi dengan rekan kerja, customer, dan sebagainya. Semua hidup kita itu banyak relasi, saudara. Waktu kita dalam rumah, ada relasi. Ketika keluar rumah, ada relasi juga dengan orang lain. Nah, saudara, relasi-relasi ini, saudara-saudara, sebetulnya adalah yang bisa membuat kita mempengaruhi hidup kita. Kita bahagia atau tidak bahagia. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, ada satu relasi yang sangat penting, adalah relasi kita dengan Tuhan. Bagaimanapun baiknya relasi kita dengan dunia ini, saudara-saudara, kalau kita relasi kita dengan Tuhan bermasalah, maka secara batin kita begitu kering dan kosong. Maka seluruh relasi yang ada menjadi hampa. Tapi saudara, setahu saya, ketika relasi kita buruk dengan Tuhan, maka kita pun akan buruk dengan orang lain. Nah, saudara, disitulah saudara-saudara, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Bagaimana relasi-relasi yang vital ini Tuhan pelihara? Maka itu dikatakan, ampunilah dosaku, dosa kami. Seperti kami telah mengampuni dosa orang lain. Saudara, ketika kita berdoa, saudara-saudara, Tuhan merestorasi hidup kita. Saudara, merestorasi hidup kita ini bukan hal-hal lahiriah semata-mata, tetapi masalah batin, saudara. Saudara pernah mendengar orang berkata begini, ya saya sih ampuni. Cuma saya masih ingat lah, saya tidak akan banyak ngomong sama dia.
Saudara, masalah di mana? Masalah dalam batin kita, bukan? Ya kan? Antara mulut sama hati begitu dekat, tapi begitu jauh, bukan? Mulutnya berkata, saya ampuni dia. Tapi sorry, saya tidak mau ngomong sama dia. Saudara, sebetulnya dia ini sedang mengampuni apa tidak? Nah, saudara, siapa yang merestor jiwa kita? Kita tidak mampu, saudara. Saudara, waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, waktu kita berkata, Tuhan ampuni dosa saya, kita ingat anugerah Tuhan. Saudara, darah Yesus yang kudus itu, saudara, dia membasuh jiwa kita, membuat kita, hati kita menjadi lunak, lemah, lembut, taat kepada Tuhan, dan kita rela mengampuni orang lain. Bahkan saudara, sebelum kita datang kepada Tuhan, mau melihat anugerah Tuhan itu, kita mengampuni orang-orang sekitar kita, karena kita tahu dosa-dosa kita. Saudara-saudara, masalah relasi terkait erat dengan pride kita, saudara. Kecongkakan kita. Kita merasa lebih daripada orang lain. Saya merasa lebih benar daripada orang lain, saya tidak bisa ampuni dia. Kalau dia mau minta ampun datang kepada saya, itu merasa pride, saudara. Saya merasa lebih daripada orang lain. Tapi saudara, waktu kita berdoa, saudara, disitulah saudara, pride kita diturunkan. Kenapa, saudara? Karena berdoa bukan jasa kita, anugerah Tuhan. Saudara, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Apakah Tuhan berhutang sama kita untuk dengar doa kita? Siapakah saya? Sampai Tuhan sehari 24 jam, dia buka telinganya untuk mendengar doa kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan menghitung-hitung segala apa yang dia mau berikan kepada kita, saudara, kita tidak bisa hidup dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, penting sekali kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena disitulah, saudara-saudara, kita menyadari siapa diri kita. Saudara, seringkali kalau kita lupa sama Tuhan, kita hanya ingat diri kita. Semakin kita ingat diri kita, kita merasa diri semakin besar. Sehingga orang lain begitu kecil. Semakin ingat diri kita, semakin kita melihat betapa kepentingan kita begitu tinggi. Orang lain tidak ada kepentingannya. Disitulah, saudara-saudara, seluruh relasi menjadi rusak. Tapi saudara, ketika kita menyadari anugerah Tuhan, saudara, kita tahu menempatkan diri dengan bersama-sama orang lain. Kita sesama manusia. Dia ada kekurangan, saya banyak kekurangan. Oleh karena itu Alkitab katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus berkata, kasihilah sesamamu sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Saudara, itu hanya lewat doa. Relasi yang perlu kita doakan. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau saudara baca bagian ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, hidup ini selain kita butuh kebutuhan jasmani kita, kita butuh mendoakan relasi-relasi kita. Saudara, hidup kita ini ada tujuan. Hidup kita tidak statis, tidak berhenti, tidak idle, saudara. Hidup kita ini dinamis. Semua kita sedang berjalan kepada suatu tujuan. Dan saudara, di dunia ini, saudara-saudara, ada begitu banyak distraksi, gangguan-gangguan. Bahkan ada banyak tawaran-tawaran. Saudara, bukankah berbahaya sekali dalam hidup kita jikalau tidak ada pimpinan yang jelas dalam hidup kita? Kalaupun saudara mempunyai kebutuhan jasmani yang cukup, kalaupun saudara punya relasi yang begitu bagus dengan orang lain, tetapi saudara, jikalau saudara tidak tahu arah jalan hidup saudara, tidak ada pimpinan yang jelas, saudara, hidup kita sangat berbahaya, bukan? Karena dunia ini menawarkan segala perkara yang kelihatannya bagus di mata kita. Tetapi, saudara, mungkin di balik itu ada kebinasaan. Saudara, itulah saudara yang ketiga adalah minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Saudara, di dunia ini, saudara, tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. Termasuk pencobaan. Oleh karena itu kita minta Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu kekuatan kita. Dan dia pasti segera menolong kita. Karena Alkitab berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan Tuhan itu setia dan adil, dia akan menolong kita, membuka jalan supaya kita cakap menanggung pencobaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiap hari kita perlu berdoa. Berdoa kenapa? Karena tiap hari kita punya sesuatu yang kita mau capai, bukan? Tiap hari kita ada sesuatu yang kita kerjakan, bukan? Tiap hari, hampir tiap hari kita harus mengambil keputusan, bukan? Saudara, ketika kita mengambil keputusan,
bisa sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, betapa penting saudara perlu berdoa, Tuhan, jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimanakah kita berdoa dalam setiap hari? Cukupkah kita berdoa hanya sekali dalam sehari? Ataukah cukupkah kita hanya berdoa waktu sebelum makan? Atau cukupkah kita berdoa hanya waktu sebelum tidur? Atau lagi, saudara, apakah cukup kita hanya berdoa waktu kebaktian? Saudara, hidup kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berulang. Saudara, tiap hari terjadi perubahan yang sangat drastis dalam hidup kita. Kesalahan mengambil keputusan bukan hanya mempengaruhi hari itu. Kesalahan mengambil keputusan bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Bahkan mempengaruhi seluruh keluarga kita. Bahkan mempengaruhi usaha pekerjaan kita. Bahkan mempengaruhi masa depan kita. Karena apa, saudara? Karena kita salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan bisa merusak seluruh relasi kita dengan orang lain. Kita bisa kehilangan kepercayaan daripada orang. Dan saudara, saya beritahu, membangun kepercayaan butuh waktu sangat panjang. Ketika kita salah mengambil keputusan, kita bisa menyakiti keluarga kita, menyakiti pasangan kita. Dan saudara tahu, memulihkan luka di hati orang butuh waktu yang sangat panjang, effort yang sangat besar, dan butuh belas kasihan Tuhan. Saudara, apakah cukup berdoa hanya sebelum makan, sebelum tidur, atau di kebaktian saja? Saudara, saya percaya jawaban saudara sama jawaban saya sama. Tidak cukup. Saudara harus berdoa setiap waktu. Karena setiap waktu, hari-hari ini jahat. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu. Tebuslah waktu itu. Lebih daripada itu, kenalilah kehendak Tuhan. Karena disitulah, saudara-saudara, kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya berdoa, saudara menjadi orang-orang pendoa-pendoa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan hanya berdoa bagi hidup saudara. Berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi kabar baik diberitakan. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, kita pasti mencintai rancangannya, mencintai rencananya, mencintai keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu kita pakai lutut kita. Kita berdoa. Bukan hanya berdoa sendiri. Saudara, ketika ada kebaktian doa, sediakan waktu. Berdoa bersama-sama. Saudara-saudara, karena Tuhan senang melihat anak-anak yang berdoa. Tuhan Yesus berkata apa? Jika 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Jikalau kamu bersepakat berdoa, aku mendengar engkau, aku akan menjawab engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada janji Tuhan seperti ini, saya percaya, saudara tidak ikut ibadah doa bersama-sama. Karena itu powerful sekali. Karena Tuhan berkenan atas gerejanya. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan saudara, untuk saudara semakin mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti tentang berdoa, tapi tidak berhenti hanya mengerti, tapi kami menghidupinya, sehingga kami mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati jemaat-Mu, supaya mereka semua dikuatkan di masa-masa sulit. Jika di antara mereka ada pergumulan, biarlah mereka mengetuk pintu Tuhan. Dan Tuhanlah yang membuka jalan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.